Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hanifah dengan NIM 19022045. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan program parenting pada anak usia dini. Nah, di video ini saya akan menjadi narasumber dalam program parenting tersebut. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu wali murid yang sudah berkenan hadir dalam program parenting kita pada kali ini. Nah, saya harapkan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun topik yang sudah kita susun bersama dengan kepala sekolah dan para pendidik lainnya, yaitu dengan topik menanamkan sikap menolong pada anak usia dini. Sebelum kita masuk kepada bagaimana sih cara menanamkan sikap menolong tersebut, nah mari kita bahas terlebih dahulu, yaitu apa itu menolong. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tolong menolong adalah bentuk keterampilan sosial yang akan membantu kita menjalin hubungan di masyarakat. Namun tak semua orang memiliki sifat ini. Nah, maka dari itu, kita sebagai orang tua mengajarkan sikap tolong-menolong ini kepada anak sejak usia dini. Karena pada dasarnya anak akan lebih mengetahui jika di sekelilingnya butuh atau mengalami kesulitan, supaya kita bisa membantunya. Nah, hanya saja orang tua nih, kita nih sebagai bapak dan ibu orang tua perlu mendorong nih anak untuk aktif menolong orang lain. Karena manfaat dari tolong-menolong ini akan banyak didapatkan oleh anak setelah ia dewasa nanti atau dia sudah bisa dalam menolong. Membantu orang lain akan membangun karakter, kepercayaan diri, tanggung jawab, tidak mementingkan diri sendiri, dan altruisme, yaitu kepedulian terhadap orang lain. Nah, itu dia nih manfaat yang akan didapatkan seketika kita melakukan tolong menolong. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita harus mengajarkan atau mendorong anak untuk bisa menanamkan nih sikap menolong kepada anak. Membantu orang lain juga atau menolong orang lain juga akan memperkuat kesadaran akan kebutuhan orang lain dan memperluas pandangan serta pemahaman seseorang tentang dunia dan kesibukan mereka. Nah, para ahli nih, Bapak Ibu, menyarankan nih kita nih sebagai orang tua untuk mendidik anak bagaimana caranya menanamkan sikap menolong. Yang pertama, membantu anak bermain dengan kekuatannya. Nah, ada banyak cara nih menolong karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang unik. Nah, bantuan bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari berempati, menghasilkan ide untuk memecahkan masalah, hingga melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, orang tua kita nih, Bapak Ibu, membantu anak mengenali cara-cara tertentu dalam menolong dan menyesuaikan kesempatan menolong dengan minat anak. Tunjukkan bagaimana pengalaman hidup seorang anak berharga dalam skenario bantuan yang diberikan. Contohnya, untuk anak berusia yang terobsesi mengatur triknya dalam garis lurus yang tidak boleh diganggu orang lain, kita dapat memuji perhatiannya yang baik pada detail. Nah, di kemudian hari mintalah bantuan anak untuk memeriksa kotak persediaan cemilan apakah sudah ada yang habis dan perlu dibeli. Saran yang kedua untuk orang tua yaitu memberikan tugas sesuai perkembangan anak. Bagi balita dan anak prasekolah, orang tua nih menyarankan tugas seperti mengambil mainan, mengelap tumpahan noda, meletakkan kembali buku di rak, atau membantu mencari sepatu yang hilang. Nah, orang tua juga dapat menggunakan waktu bermain untuk bertindak sebagai penolong dan membacakan buku tentang cara menolong kepada anak. Kesempatan menolong orang lain di luar rumah juga bisa didapatkan oleh anak, misalnya menjadi sukarelawan, ikut membantu membersihkan lingkungan, atau menolong guru. Nah, Bapak Ibu, seiring bertambahnya usia anak, maka anak bisa terus mengembangkan keterampilan menolong yang sudah dipelajari. Nah, tugas bagi anak seperti mencuci pakaian,
mencuci pakaiannya sendiri, membersihkan kamar mandi, membersihkan jendela, mengganti spray, atau membuat makanan sederhana dan mengajarkannya kepada adik-adiknya atau mungkin kepada teman-temannya. Saran yang ketiga yaitu memberi pujian dan dorongan kepada anak. Pastikan kita sebagai orang tua peduli dan mengenali situasi di saat anak berusaha menolong orang lain. Nah, anak sedang dipuji oleh orang yang merawatnya. Jika anak membantu, kita ungkapkan rasa terima kasih kita. Katakan bantuan yang diberikannya membuat kita merasa lebih baik. Jangan lupa untuk membicarakan pula kepada anak mengenai perasaannya. Nah, beberapa kalimat positif yang bermanfaat, tapi lebih baik mengatakan rasanya menyenangkan menjadi penolong bukan, daripada ucapan kamu pandai menata kaos kaki. Katakanlah seperti wah hebat sekali, kayak gitu. Nah, cara yang keempat yaitu menjadi panutan bagi anak. Orang tua memiliki kuasa untuk menjadi kebiasaan menolong orang lain sebagai norma yang bisa ditaati anak. Selain mencontohkan cara menjadi penolong, carilah kesempatan untuk melayani suatu komunitas bersama keluarga termasuk anak. Nah, itu bantu seorang anak menyeberang jalan, membuka pintu, mengatakan sesuatu yang baik kepada orang seasing, bicarakan tentang bagaimana rasanya melakukan sesuatu yang menyenangkan dan tidak terduga. Adapun saran yang kelima yaitu membuat kebiasaan menolong menjadi menyenangkan. Nah, ada banyak banget nih cara agar kegiatan menolong orang lain menjadi menyenangkan dan lebih kreatif. Nah, adapun cara nih kita sebagai orang tua dalam menanamkan sikap menolong kepada anak, yaitu yang pertama. Cara yang pertama yaitu berikan pemahaman. Nah, jelaskan pada mereka bahwa menolong orang lain merupakan perbuatan yang baik yang wajib dimiliki setiap orang. Nah, dengan memiliki perilaku yang baik, mereka akan tumbuh menjadi sosok yang disukai banyak orang. Tak hanya itu, dengan gemar menolong orang lain, nantinya kita juga akan mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Nah, cara yang kedua nih Bapak dan Ibu, yaitu menjadi contoh. Nah, sama seperti yang tadi ya, saran yang tadi. Nah, ini pun ada cara yang kedua, menjadi contoh. Berikanlah contoh untuk selalu membantu orang lain, dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti membantu tetangga, maupun hal-hal yang ada di sekitarnya dapat menjadi contoh bagi anak. Dengan demikian akan lebih mudah bagi mereka memahami dan melakukan hal yang sama. Cara yang ketiga yaitu jadikan kebiasaan. Nah, mintalah anak untuk membiasakan diri membantu orang lain. Ajarkan mereka untuk melakukan kebaikan setidaknya satu kali saja dalam sehari. Nah, mereka pun akan terbiasa. Dan apabila tidak melakukan itu, mereka akan merasa aneh bila mana tak menolong orang lain. Nah, dengan membuatnya sebagai kebiasaan, maka akan lebih mudah lagi bagi anak untuk membawanya hingga nanti dewasa. Adapun cara yang terakhir nih Bapak dan Ibu, beri pujian. Nah, jangan biarkan begitu saja ketika mereka sudah saling membantu orang lain. Nah, kita juga harus memberikan mereka pujian atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, caranya itu katakan kepada mereka bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu hebat. Wah, hebat sekali. Wah, baik sekali anak bunda. Nah, boleh juga nih Bapak dan Ibu sesekali memberi hadiah kepada anak yang sudah menolong orang lain. Jangan terlalu sering ya Bapak dan Ibu memberikan hadiahnya. Takutnya nanti dia menolong bukan demi kebaikan tetapi demi mengharapkan hadiah nih. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu cara-cara dalam menanamkan sikap menolong kepada anak. Setelah tadi cara-cara, sekian berakhir pula lah materi pada program parenting kali ini. Sekian dari saya berterima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.